Maka di situ diperlukan seorang pemimpin untuk mengorkestrasikan, memberikan pemahaman kepada lingkungan masyarakatnya bahwa kehadiran industri membawa daya dukung multiplier efek ekonomi apabila rakyatnya memiliki kesiapan. Tetapi kalau masyarakatnya di pikirannya adalah ketika ada investasi maka ada penjualan tanah, harga tanah menjadi naik, maka setelah itu pembebasan dia beli mobil, bangun rumah baru, istri baru akan menjadi problem. Kenapa akan menjadi problem? Ketika industri berdiri, multiplier efeknya dia nggak dapat, seluruh aset yang dimiliki karena penjualan tanahnya habis, akhirnya dia memperkuat diri menjadi kelompok, apakah itu ormas atau LSM. Yang padanya dalam setiap bulan negosiasi, kayak limbahnya kasihin ke saya, kalau enggak besok mobilnya saya cegat di jalan. Tenaga kerjanya lewat saya, kalau tidak lewat saya besok di demo. Ini problem ini terus menerus dilakukan. Maka apa yang dilakukan oleh Pemprov Jabar ketika saya memimpin yang pertama adalah mengeluarkan surat keputusan, yaitu pembentukan Satgas anti premanisme, melarang perusahaan untuk mengeluarkan dana THR, melaporkan kepada gubernur apabila terjadi intimidasi pada perusahaan, dan gubernur akan datang dengan segenap pasukannya. Kenapa? Karena ekonomi Indonesia tidak akan berjalan manakala investasi tidak hadir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya lihat tayangan-tayangan tadi, ada gambar-gambar Bupati Bekasi membuat job fair. Itu lagi cek berapa sih kemampuan orang rekrutmen tenaga kerja di Bekasi. Ternyata tidak koordinasi dengan saya. Saya lihat ada peristiwa di Cianjur juga sama, tidak lapor ke Dinas Tenaga Kerja. Bogor juga sama. Hari ini Jawa Barat merubah sistem itu semua, bahwa dimulai bulan Agustus tidak ada lagi lamaran kerja manual. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membangun sistem data rekrutmen tenaga kerja berbasis digital, di mana dinas tenaga kerja provinsi dan kabupaten kota menyajikan data lulusan kerja, angkatan kerja yang tersedia, kemudian terkoneksi dengan perusahaan-perusahaan, dan perusahaan juga harus mau update, mau berkomunikasi, mau berselancar dengan dinas tenaga kerjanya. Ketika perusahaan membutuhkan lapangan kerja, maka tidak perlu lagi diumumin loker, kemudian dia cukup cari di data digital itu, apa, siapa, kualifikasinya apa, lulusan apa, pengalamannya apa, kemudian dipanggil dulu. Setelah dipanggil kemudian assessment, kemudian dilakukan fit and proper test. Setelah lulus baru mereka mengurus persyaratan kerja.